Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat beribadah. Ini dia, info terkini Widya. Sosok Rio Nur, Crazy Rich Karanganyar aspal jalan rusak pakai uang pribadi, masih keponakan Jokowi. Mengenal sosok Crazy Rich Karanganyar yang aspal jalan rusak pakai dana pribadi, aksinya banjir pujian. Setelah Kaisang Pangarep yang akan diusung menjadi gubernur DKI, kemudian Erina, istrinya yang konon juga siap dimajukan sebagai Bupati Sleman. Kini ada nama Rio Desnanto, keponakan Jokowi. Kini disebut-sebut juga akan ikut pilkada. Sasarannya ya tentu saja Wali Kota Solo atau Bupati Karanganyar. Dan untuk melengkapi brandingnya, Rio mulai disebut sebagai Crazy Rich yang mengaspal jalan kampung dengan uang pribadinya. Tidak tanggung-tanggung loh, untuk 1 titik saja biayanya mencapai 600 juta. Sungguh keluarga yang keren mereka ini. Masih muda, sudah pinter bisnis semua. Pengen tahu kiatnya apa sih? Pengen belajar aku. Belajar dari paman. Semua ini membuat tudingan politik dinasti dari masyarakat makin ramai. Dan memang ini sepertinya bukan cuma sekedar tudingan atau gibah. Lawong calon wapres kita, Gibran aja cawe-cawe meminta pendukungnya yang kerap disebut Bolodemase untuk terus mengawal Kaisang di pilkada. Istilahnya dia nitip. Entah Kaisang mau ikut pilkada sebagai apa, mosok sekedar jadi lurah atau ketua RT, kan ya nggak mungkin. Nggak kelas lah anak presiden gitu loh, main level kampung. Lawong punya paman yang bisa ubah aturan apa-apa kok. Bukan tidak mungkin bentar lagi si Gibran juga menitipkan Erina sebagai Bupati Sleman atau Rio Wali Kota Solo. Tinggal sebut saja, pasti nanti semuanya beres. Sudah ada yang ngatur. Mau di bawah umur kek, mau di bawah tangan kek, atau malah mau di bawah ketek lah. Bisa diatur semuanya. Apalagi cuma di bawah standar, bisa di-upgrade, bisa disulap. Di bawah tekanan, ya nggak mungkin. Kita rakyat jelata ini justru yang dibikin tertekan oleh pengkaplingan kekuasaan di Indonesia. Dan pelakunya kelompok-kelompok yang pegang tampuk kekuasaan ini. Nepotisme di depan mata, pelanggaran konstitusi di depan mata. Dan kita cuma bisa mengelus dada, panjang sabar, sing waras ngalah. Tapi bukannya Gibran sudah tunjuk Gusti Mangkunegoro 10 yang sebelum jumeneng jadi Raja Basa dipanggil Gusti Bre ini untuk menjadi wali kota Solo ya? Bukannya Gibran sudah cawe-cawe dan mengendos Gusti Mangkunegoro 10 di depan Bolodemase? Bahkan sudah melatih Gusti Mangkunegoro 10 untuk menjadi inspektur upacara hari jadi kota Solo kemarin, termasuk juga upacara 17 Agustus tahun lalu. Jangan percaya bro, sis. Ingat, Jokowi sekeluarga itu seneng sen kiri tapi beloknya kanan. Kalau bilangnya A, maka dia mau berbuat B. Ingat Pak Ganjar kan? Jokowi dulu ya begitu. Gadang-gadang Pak Ganjar jadi presiden. Nyebut presiden Indonesia ke depannya rambutnya putih lah. Kemana-mana dengan Pak Ganjar, gandeng Pak Ganjar. Pokoknya wis mateng banget. Bahkan bukan tidak mungkin loh Jokowi mempersiapkan Pak Ganjar keluar dari PDI Perjuangan dan diusung koalisi Indonesia Bohai. Kelompok partai-partai tersandera yang terpaksa 100% dukung Pak Jokowi.
daripada masuk penjara. Ceritanya selanjutnya kita semua tahu kan, Jokowi bisa jadi mendukung Ganjar saat itu cuma kamuflase. Sesungguhnya dia memang mendukung Prabowo biar berpasangan dengan anak lanangnya. Nah, disinilah bedanya Pak Ganjar dengan Jokowi dan anak lanangnya. Pak Ganjar punya integritas, punya loyalitas, tahu balas budi. Pak Ganjar tetap setia pada partai yang telah membesarkannya sejak muda. Apalagi memang Pak Ganjar tidak dalam keadaan pindah keyakinan, maksudnya pindah keyakinan ideologi. Tetap setia dengan ide-ide besarnya nasionalisme, persatuan Indonesia. Integritas, loyalitas, tahu balas budi, setia. Mungkin nilai-nilai etika itulah yang saat ini dialami sebagian masyarakat kita. Apalagi kita mencontohnya langsung dari orang nomor 1 di negeri ini. Cara-cara yang ditemui Jokowi dan anaknya itu sebenarnya presiden buruk. Warisan buruk yang sudah sekali ditiru masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya? Seseorang dari partai A mendukung calon lain, berarti dia kan tidak menjalankan keputusan partai yang mutlak harus ditaati setiap anggota. Kalau tidak setuju keputusan partai, ya mengundurkan diri dong. Kesatria, yang gentleman gitu. Bayangkan, bila ini terjadi di militer, desersi namanya. Hukumannya sangat berat. Dalam perang, kalau tentara kita tahu-tahu membela lawan, itu apa namanya? Namanya apa coba? Bersahabat, persaudaraan, persahabatan, dasmuetik. Ini bukan perkara gagal move on, bro. Nilai-nilai yang akan diwariskan seorang pemimpin pada masyarakatnya. Budi pekerti, teladan, etika, itu bukan sekadar cium tangan, tapi sikap dan tindakanmu sehari-hari yang tidak menipu atau mengkhianati orang lain. Kalau dari awal pengen jadi politisi, nggak perlulah belagak bilang tukang martabak kek, tukang pisang kek. Kalau memang punya waktu, belum ada rencana, lebih baik nggak banyak ngomong, diam belajar. Lah mungkin memang pura-pura nggak tertarik politik, itu bagian dari pencitraan yo. Dan sekarang jejak digital kebohongan Jokowi dan anak lanangnya bertebaran di mana-mana. Bahasa halusnya inkonsistensi Jokowi. Mau disebut yang lebih halus lagi, Jokowi itu orang kreatif. Idenya banyak dan setiap saat berubah. Terserahlah, sakarepmu, mumpung jek kuasa. Kembali ke Gusti Mangkunegoro 10 yang sedang diendos Gibran. Jangan gampang percaya. Bisa jadi itu sebenarnya mau menjatuhkan pamor Gusti Mangku. Ya kayak kasus Pak Ganjar itu. Atau Gibran sedang pura-pura baik, biar dikira nggak iri sama Gusti Mangkunegoro 10 yang memang lebih ganteng dan ahli hukum lulusan UI. Plus juara debat internasional dalam bahasa Inggris loh. Asli, tanpa pakai teleprompter, tanpa pembisik. Los. Lagi pula, apa yang dilakukan Gibran itu jelas salah. Memilih Gusti Bre sebagai inspektur upacara misalnya. Ini kan jelas tidak lazim. Secara aturan, bila wali kota berhalangan pada upacara tersebut, maka wakil wali kota yang ditunjuk sebagai inspektur atau muspida, bisa danrem, bisa kapolres, bisa kajati, mereka yang setara eselonnya. Mesti Mangku itu pemimpin adat, Gusti Mangku itu pemimpin adat. Budayawan dan sejarawan banyak yang menganggap menjadikan Gusti Mangku sebagai wali kota itu tidak pas. Mangkunegaran itu di masa lalu kerajaan, seperti juga Kesultanan Jogja. Wilayahnya pun hampir sama luasnya.
Sedangkan kota Solo sendiri hanya kota yang dulunya menjadi sebagian kecil dari wilayah Mangkunegaran. Itu pun separuh kota Solo adalah wilayah Kasunanan. Menjadikan Gusti Mangku wali kota itu seperti mengecilkan fungsinya sebagai pemimpin adat. Yang dulu wilayahnya meliputi separuh kota Solo dan Kabupaten Karanganyar serta Wonogiri yang sangat luas. Gibran ini apa nggak konsultasi dulu toh? Ya mungkin memang maksudnya buat bleseke Gusti Mangku, menjatuhkan cara halus. Sebenarnya dia itu mau endo sepupunya si Rio Desnanto itu. Upacara hari jadi Solo tahun 2024 itu juga agak aneh. Dilakukan di tempat tertutup seperti Balai Kambang dan tanpa arak-arakan kirap ke lokasi Ngarsopuro yang jadi tempat festival jenang. Padahal kan tradisinya begitu dan bertepatan 3 hari setelah quick count masih menyatakan pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Mestinya kan jadi kesempatan selebrasi dan merangkul masyarakat toh. Apa Gibran sudah alergi dengan masyarakat Solo? Apa memang jauh di lubuk hatinya Gibran gak yakin bahwa mayoritas masyarakat Solo menyukai dia? Mungkin takut di jalan ada yang teriak Solo bukan Gibran. Wong menang kok tindakannya kayak wong kalah. Ini loh aneh, sangat aneh. Jangan-jangan segala tuduhan kecurangan itu benar adanya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.